Kalau kamu pernah dengar suara memanggil namamu saat sendirian, jangan pernah menoleh. Aku tidak tahu aturan itu, dan aku hampir tidak selamat. Aku tidak pernah percaya cerita-cerita mistis. Bagiku, rasa takut hanya lahir dari pikiran yang terlalu lelah. Setidaknya itu yang selalu kupercaya sebelum aku pindah ke rumah ini. Rumah warisan kakek terletak di ujung desa, agak jauh dari pemukiman warga. Bangunannya tua, dindingnya lembab, dan catnya mengelupas di sana-sini. Tapi harganya murah, dan aku butuh tempat tinggal. Itu saja alasanku. Di belakang rumah ada sebuah sumur tua. Dindingnya dari batu besar yang sudah ditumbuhi lumut. Bibir sumurnya retak, dan timbanya tergantung dengan tali yang warnanya hampir menyatu dengan tanah. Entah kenapa sejak pertama melihatnya, dadaku terasa tidak nyaman. Sudah lama nggak dipakai, kata tetangga saat aku bertanya. Nada suaranya datar, tapi matanya menghindar. Malam pertama aku tidur di sana, suasana terlalu sunyi. Tidak ada suara motor, tidak ada televisi, bahkan jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena suara. Air. Seperti ada yang mengaduk pelan. Aku duduk di ranjang, menahan nafas. Suara itu datang dari arah belakang rumah, dari arah sumur. Aku menenangkan diri, berpikir mungkin hanya air hujan yang tersisa atau hewan kecil. Aku mencoba tidur kembali. Namun sebelum mataku terpejam, terdengar sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Sebuah bisikan. Pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas menyebut namaku. Aku membuka mata lebar-lebar. Jantungku berdetak keras. Mas, suara itu bukan suara angin, bukan juga suara hewan. Itu terdengar seperti manusia. Dan malam itu, aku sadar. Aku tidak benar-benar sendirian di rumah warisan ini. Aku tidak langsung bangun dari ranjang setelah suara itu memanggil namaku. Seluruh tubuhku kaku, seolah bergerak sedikit saja akan membuat sesuatu yang tak terlihat itu mendekat. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berhalusinasi. Tapi bau itu, bau tanah basah dan air lama perlahan memenuhi ruangan. Aku menutup hidung dengan selimut, nafasku pendek-pendek. Di luar, suasana tetap sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara motor, tidak ada televisi, bahkan jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Beberapa menit berlalu, tidak ada apa-apa. Aku akhirnya tertidur karena lelah. Paginya, aku bangun dengan kepala berat. Cahaya matahari masuk melalui jendela, seolah membantah kejadian malam tadi. Aku keluar rumah untuk menghirup udara segar, dan mataku langsung tertuju ke belakang. Tanah di sekitar sumur basah, padahal semalam tidak hujan. Di bibir sumur, aku melihat bekas air mengalir keluar membentuk jejak kecil menuju dinding dapur. Aku berdiri lama di sana, menelan ludah. Ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Seperti aku sedang diawasi. Siang itu aku menemui tetangga terdekat, seorang ibu tua yang tinggal sendirian. Saat aku menyebut sumur, wajahnya langsung berubah. "Mas, kamu jangan pernah jawab kalau dengar suara dari sana," katanya pelan. "Terutama kalau yang manggil pakai nama kamu." Aku bertanya kenapa. Ibu itu diam lama, lalu berkata, "Karena yang di sana bisa meniru suara orang yang kamu kenal." Malam kedua tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku sengaja menyalakan semua lampu dan menutup pintu dapur rapat-rapat. Jam dinding berdetak keras seolah mengejek ketakutanku. Pukul 2 tepat, suara itu kembali. Kali ini, lebih dekat. "Mas, aku mengenali suara itu. Itu suara ibuku." Dan tanpa sadar, bibirku hampir terbuka untuk menjawabnya. Aku menggigit bibirku sendiri agar tidak menjawab panggilan itu. Suara ibuku terdengar begitu nyata, dengan intonasi yang sama seperti saat beliau membangunkanku dulu. Nada lembut, penuh khawatir. Tubuhku bergetar karena antara rindu dan takut bercampur jadi satu. "Mas, buka pintunya. Dingin." Tanganku gemetar di atas gagang pintu kamar. Aku mundur selangkah. Logikaku berteriak bahwa itu tidak mungkin. Ibuku tinggal jauh, dan beliau tidak pernah datang ke rumah ini. Tiba-tiba terdengar ketukan. Pelan, teratur,
tepat di pintu dapur. Tok, tok, tok. Keringat dingin mengalir di punggungku. Bau tanah basah kembali menyusup, kali ini lebih kuat. Lampu di lorong berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati, menyisakan cahaya redup dari kamar. Aku mengintip lewat celah pintu. Di bawah pintu dapur, aku melihat air merembes masuk. Tipis, tapi terus bergerak, seolah berasal dari sesuatu yang sedang mendekat. "Mas, kamu nggak kenal ibu?" Suara itu kini terdengar retak, seolah ditahan dari dalam tenggorokan yang terlalu sempit. Aku menutup telinga tapi suara itu tetap ada, bahkan terdengar di dalam kepalaku. Ketukan berubah jadi gesekan, seperti kuku panjang yang diseret di kayu. Aku terduduk, punggung menempel dinding, dadaku sesak. Di antara isak tertahan, aku melihat bayangan di balik pintu dapur. Bayangan itu tidak bergerak seperti manusia. Lehernya terlalu panjang, kepalanya miring, hampir menyentuh lantai. Lalu, bayangan itu tersenyum. Bukan senyum manusia. Aku menjerit dalam hati saat suara itu berbisik untuk terakhir kalinya malam itu. "Kalau kamu buka, aku pakai wajah ibu." Ketukan berhenti mendadak. Semua kembali sunyi. Namun sejak saat itu, aku tahu yang di sumur tidak hanya bisa meniru suara. Ia bisa meniru wajah. Aku tidak tidur lagi malam itu. Aku duduk memeluk lutut sampai fajar, menatap pintu kamar tanpa berkedip. Setiap suara kecil, kayu memuai, angin menyentuh genteng, membuatku tersentak. Saat matahari terbit, tubuhku terasa seperti habis berperang. Siangnya aku berniat pergi. Aku mengemasi barang seadanya. Tapi setiap kali melangkah ke pintu belakang, kakiku berhenti sendiri. Sumur itu seolah menarik perhatianku. Diam, gelap, menunggu. Sore hari seorang tetangga pria datang. Wajahnya tegang saat aku menceritakan semuanya. Dia menatap ke arah sumur lama sekali, lalu berkata pelan, "Dulu ada yang hilang di situ. Ditemukan, tapi bukan lagi orang yang sama." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi dia pergi sebelum maghrib. Malam turun cepat, awan menutup bulan, lampu-lampu kembali kupasang terang, doa-doa pendek kulafalkan berulang. Jam dinding berdetak menuju waktu yang kutakuti. 02.07. Air terdengar lagi, bukan di luar, di dapur. Aku berjalan pelan, jantung di tenggorokan. Pintu dapur terbuka sedikit. Dari celahnya udara dingin menyapu kakiku. Bau tanah basah menyengat seperti lumpur lama. Lalu aku mendengar nafasku sendiri dari arah lain. Aku membeku. Di depan sumur berdiri sosok yang membelakangiku. Rambutnya panjang, basah, menempel di punggung. Bahunya naik turun menirukan caraku bernafas. Perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya, wajahku. Mata itu menatapku kosong, bibirnya bergerak mengikuti ucapanku yang tak keluar. Ia melangkah mendekat, kaki basah meninggalkan jejak. "Gantian," katanya dengan suaraku. Aku mundur, punggungku menabrak dinding, dunia berputar. Di belakangnya, dari sumur muncul tangan-tangan gelap meraih, menunggu. Aku berteriak sekuat tenaga, doa, nama Tuhan, apapun, dan menutup mata. Saat kubuka lagi, aku tergeletak di lantai kamar. Pintu terkunci, subuh menjelang. Di telapak kakiku ada lumpur kering, dan di depan pintu kamar, jejak kaki basah berhenti, menghadap ke dalam. Aku tidak kembali ke rumah itu lagi. Pagi setelah malam terpanjang itu, aku hanya mengambil barang paling penting lalu pergi. Saat melangkah keluar, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, jika aku menoleh, sesuatu di sana akan merasa dipilih. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar. Sumur itu akhirnya ditutup. Warga sepakat melakukannya setelah seorang anak kecil mengaku sering diajak pulang oleh seseorang dari belakang rumahku. Suaranya mirip ibunya. Aku menggigil saat mendengarnya. Sejak kejadian itu, ada satu hal yang benar-benar kupahami. Tidak semua yang memanggil kita berniat baik. Tidak semua yang menyerupai orang tercinta datang sebagai mereka. Ada batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Ada tempat yang seharusnya dibiarkan senyap. Dan
Jika suatu malam kamu mendengar namamu dipanggil saat sendirian, pastikan kamu tidak menjawab. Karena yang ingin kamu datangi bisa jadi sedang ingin menggantikanmu. Rasa ingin tahu tanpa batas seringkali membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Hormatilah tempat, waktu, dan hal-hal yang tidak kamu pahami. Takut bukan tanda lemah. Takut adalah pengingat agar kita tetap selamat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kisah ini membuatmu terdiam, merinding, atau teringat pengalaman sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ceritamu mungkin bisa menjadi pengingat bagi yang lain. Jangan lupa dukung Kisah Senyap Nusantara dengan menekan like, komentar, dan subscribe agar kisah-kisah sunyi yang hampir terlupakan tetap bisa diceritakan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari gangguan yang terlihat maupun yang tak terlihat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah menjawab panggilan di waktu yang salah.